Adakah tips atau cara pada saat muhasabah kita tidak terjebak dalam perenungan dosa? Mungkin itu saja Bu ya yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nafsu itu jangan dikasih kendor. Karena ayatnya waman nahan nafsa. Siapa yang menahan jiwanya dari kecondongan fujurnya, jangan dikasih kendor. Jangan masker doang yang bilang jangan kendor. Ini masker jangan kendor, giliran nafsu dibiarin. Nafs itu tidak hanya itu, nafs itu ada zahir ada batin. Zahirnya nafs makan, pengen terlihat lebih baik depan orang. Batinnya nafs pengen dihargai, pengen dianggap alim, pengen menggurui orang, tidak mau digurui. Ini hati-hati. Masih ingat iblis? Iblis itu nafsnya pengen minta dihargai, bahasa Arabnya istakbaro. Jadi istakbaro itu bahasa halusnya pengen dihargai. Bukan saya pengen dihargai, tapi emang harusnya begitu. Ini hati-hati. Orang-orang yang tersinggungan mulu hidupnya, hati-hati tuh. Jangan-jangan antum melihara kiber, salah satu karakternya nafs. Hati, biasanya pengurus masjid kena ujian begitu tuh. Pengurus masjid, guru-guru, syekh-syekh, kiai-kiai, pejabat-pejabat, atau mantan pejabat. Dia mantan masih pengen dihargai seperti pejabat. Namanya post power syndrome, tahu? Ya, dia dulu ngurus masjid, sekarang kan bukan. Itu di banyak masjid saya ketemu begitu Pak. Di banyak masjid, saya nggak tahu masjid sini ya. Dinamikanya mungkin 11-12 lah, bener ya, sama lah. Karena masjid ini tempat nyembah Allah, setan nggak mau diem Pak, dia bikinlah pengurus tengkar sama pengurus. Antum yang tengkar kena udah. Kalau berbeda boleh, tengkar ya nggak boleh. Berselisih itu rahmat, yang nggak boleh itu takhasum, bermukhasamah. Mulai kemudian orang kalau udah mukhasamah tengkar, nyari kesalahan orang nggak? Ada beberapa masjid udah kayak partai politik Pak. Mau milih ketua itu udah pakai, waduh ya salam, udah ada tim sukses segala. Ada grup baru lagi. Ya salam. Semoga Masjid Nabawi seperti Nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berselisih untuk maju, bukan berselisih untuk bertengkar. Amin. Nafs ini fiha lazzah. Hawa nafsu itu ada lezatnya. Ini saya ngomong begini, itu ada nafsunya. Kalau saya menikmati ngata-ngatain orang, maka saya niatkan kalam saya ini ngata-ngatain diri saya sendiri. Pahit loh Pak ngata-ngatain diri sendiri itu. Enggak enak banget ngata-ngatain diri sendiri itu. Maunya dia mengata-katain orang mulu. Enggak mau muhasabah diri, maunya menghisap orang mulu. Itu karakter kita, itu karakter nafs itu. Berarti antum sudah bagus tuh pertanyaannya. Saya gitu ya, dengan pakaian begini merasa nggak pantas. Emang nggak pantas Pak. Cuma meskipun kita bukan orang soleh, kita mau meniru orang soleh walaupun hanya pakaiannya. Semoga dengan meniru pakaiannya nanti akhlaknya pun nempel ke tubuh kita. Kalau akhlaknya sudah nyampe, semoga karakter kolbiahnya juga masuk ke dalam diri kita. Ini. Jadi gimana caranya? Jangan kasih kendor. Kasih kendor, kasih sanksi. Allah itu memberi sanksi nggak kepada jiwa ketika dia tidak mau mengakui Allah sebagai Rabb? Dikasih sanksi, nggak dikasih makan. Maka antum yang lalai kepada Allah, kasih sanksi, matanya nggak boleh tidur 1 jam, kurangi zikir, baca Quran, sholat. Harus disanksi diri kita ini, diberikan dia hukuman, disiplin. Masa orang ada disiplin kerja mencari dunia, tapi dia nggak disiplin kerja untuk akhirat. Orang yang tidak sukses di masa tuanya dunia karena dia masa mudanya tidak disiplin. Sepakat? Benar? Bapak
Kenapa saya bisa baca kitab apa saja sekarang? Karena saya disiplin dulu di umur, mulai dari umur 15 tahun saya belajar baca kitab, jadi telat belajar kitabnya. Kawan-kawan mungkin umur 12 sudah mulai hafal Alfiyah, saya belajar itu umur 15. Karena saya tahu ini ilmu mahal, nggak pernah kita tinggal lagi. Kuliah pun, ketika orang tua saya mengatakan, nak cari kerjaan, bapak susah. Saya bilang, Pak, apapun, tolong beasiswain saya 4 tahun. Dan benar-benar Pak, saya 12 tahun mendidik nafsu saya untuk tidak pacaran. Ya, itu 12 jam setiap hari. Enggak hura-hara ke sana sini, sibuk baca buku, masuk. Jadi merbot di pesantren, azan. Kadang-kadang imamnya nggak ada, kita jadi imam. Yang paling gawat apa? Dosen kita ini pesantren mahasiswa, dosennya nggak ada. Kita masih santri, orang pada ngelirik. Terpaksalah kita maju. Di situ saya baru tahu kalau saya banyak baca, Pak. Tapi saat itu karena guru jauh, kolbu masih ada sombong. Bertambah ilmu, tambah sombong. Bertambah bacaan, bertambah belagu. Itu saya alami dulu. Ini kan ada mahasiswa kita di sini udah jadi ustadz juga ya, Ibnu Hajar. Dia kan jurusan filsafat tuh. Ya, 11-12 lah kayak dia dulu. Bertambah baca kitab, bertambah sombong. Jadi saya kalau baca kitab dulu niatnya mau debat orang. Serius Pak. Jadi kalau baca ngapal hadis, saya niatin untuk debat salafi. Kalau baca kitab akidah, mau ngelawan Syiah, liberal. Kalau baca kitab filsafat, mau ngalahin orang-orang yang sok-sok ngomong filsafat. Bener-bener dulu. Gak ada yang bener. Kenapa? Di kolbu ada kiber. Di dalam jiwa ada karakter sombong yang belum dibenerin. Ketika bertambah sholat, bertambah sombong. Inilah yang terjadi pada orang baru hijrah jadi ustadz. Dirinya belum diberesin, apalagi mu'alaf. Bertahun-tahun dia makan haram. Sekarang mu'alaf dikasih panggung, nggak mau jadi santri. Sedangkan serigala, hewan ternak, hewan buas yang ada dalam dirinya belum dididik. Jadi tazkiyatun nafs ini, kalau bahasa guru saya dulu, saya masih ingat Syekh Maulana Muhammad Nuruddin Al-Khalidi An-Naqsyabandi, lalu Syekh Hasan Basri Jalil Al-Qadiri As-Samani. Apa kata mereka? Tazkiyatun nafs itu nak, sama dengan mendidik anjing galak dalam hatimu, dalam jiwamu. Kamu itu sama, bahkan lebih jahat daripada anjing. Saya digitu-gituan sama guru saya dulu. Kamu itu lebih nakal daripada babi. Lebih jorok otaknya, seksnya daripada babi. Lebih sombong daripada monyet. Lebih sombong daripada binatang-binatang buas. Itulah kamu. Lebih nyala daripada anjing. Sekarang jadikan dia kerangkeng dia. Itu yang disebut dengan khalwat. Jadi berkhalwat itu untuk itu Pak. Apa yang lakukan orang khalwat? Puasa, zikir, sholat, kurangin melek, kurangin ngomong, kurangin mikir, banyakin zikir. Tapi harus dengan ilmu, harus dengan syekh mursyid yang alim. Alim ilmu nafs. Kalau enggak terhalu, ngaku jadi Tuhan kayak Ahmad Musodek atau ngaku jadi Nabi ya. Ahmad Musodek jadi Nabi dia. Itu prestasi orang Betawi Pak. Ada Nabi dari orang Betawi satu ya. Lumayan, Nabi ke-26. Taib, terjawab ya. Tentang nafs. Udah. Apa yang kedua tadi? Yang kenceng aja ya. Satu. Yang kedua itu Bu ya, bagaimana supaya pada saat kita bermuhasabah kita tidak terjebak dalam perenungan dosa. Muhasabah itu adalah cara kerja taubat. Muhasabah itu efeknya dua-duanya bagian dari taubat. Pertama melupakan dosa, namanya move on. Set, antum jadi semangat.
Tapi orang yang semangat, lupa dengan dosanya, bisa terjebak lagi. Kan setan nggak mau diem, Pak. Nanti ada setan jadi orang soleh. Gimana ciri-cirinya? Yang sudah tobat ini, dia belum matang, sudah berani untuk mengklaim dirinya tobat, lalu mengklaim orang pelaku maksiat seperti dia dulu, orang-orang yang kotor. Ini banyak nih, anak-anak hijrah banyak kejebak di sini karena tidak tahu seni muhasabah. Ketika kita muhasabah, dalam muhasabah pun ada setan. Itu ketika kita move on, apa yang kita rasakan? Kita menyalahkan masa lalu atau kita menyalahkan diri. Kita memandang hina orang yang melakukan masa lalu kita. Pekerjaan masa lalu kita itu masih dikerjain oleh teman kita. Kita memandang hina dia atau kita sayang kepada dia. Kalau antum sayang kepada dia, mengasihi dia, berarti sukses tobatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Terjemahannya apa? Allah cinta orang yang tobat. Itu terjemahan antum. Kalau terjemahan ilmu ma'rifatnya beda lagi. Allah cinta para pendosa yang sadar dari dosanya. Itu arti aslinya. Berarti orang maksiat bisa dicintai Allah, bisa. Maka saya katakan ke dalam diri saya yang suka maksiat, kepada teman-teman saya yang masih maksiat, Allah bisa jatuh cinta kepada kita, kepada antum semua. Yang penting mau tobat. Lah Ustadz, saya tobat besok ngerjain lagi. Udah tobat lagi. Sambalado, nggak apa-apa. Taubat sambalado itu disebut tawwab, ghaffar. Apa arti ghaffar? Allah yang menerima istighfar berkali-kali. Tawwab, Allah yang menerima taubat lebih dari satu kali. Tolong jangan dengarkan lagi kalam ustadz yang dipinjam lisannya oleh setan dan mengatakan tidak boleh tobat berulang-ulang, tobat nanti saja. Itu setan yang ngomong, Pak. Karena Allah mengatakan tentang ciri-ciri orang yang mengundur-undur tobat. Nanti saja kami tobat. Benar gak? Ada kan ayatnya? Ada ayatnya. Tar aja tobatnya. Kata kiai tobat itu cukup sekali. Gak benar. Tobat itu berkali-kali. Maka ada lafaz tasdik, tawwab. Coba tanya kepada orang ahli nahwu sorof. Apa arti tawwab? Orang yang terjebak berkali-kali kepada maksiat, dia pun berkali-kali tobat. Sampai tobat itu jadi makomnya. Jadi saya kalau melihat ada orang maksiat, saya bawakan ke diri saya sendiri. Antum jangan jijik ngelihat perempuan yang buka aurat. Mata antum kan menikmati. Ya toh? Jujur tuh yang senyum-senyum tuh, jujur tuh. Ayo senyum. Pada bengong kan? Itu kita munafik ke dalam diri kita sendiri. Coba sesali ya Arab. Aku mengatakan orang itu hina, tapi aku menikmatinya. Gawat gak? Kita jijik katanya, benci melihat orang buka aurat, tapi mata antum tuh gak bisa lari dari dia. Bisa gak mata kita lari dari orang cantik, bening, buka aurat? Gak bisa. Antum gak ghadul basar di depan orang. Antum bisa ghadul basar depan masyarakat, depan teman. Di rumah buka Instagram bisa ghadul basar nggak? Saya nggak yakin. Jangan sok suci. Maka karena kita ini nggak ada yang benar utuh, makom pertama yang mesti kita buka adalah makom taubah. Ya, pribadi yang suka taubah. Jadi orang yang taubat itu level pertamanya move on, lupa sama dosanya. Tapi dia tidak membenci pelakunya. Ada yang kedua, selalu ingat maksiatnya. Orang begini, kalau dia punya guru mengajarkan tobat, dia tahu cara tobat. Kalau dia tobat, selalu ingat ciri-cirinya banyak nangis. Banyak merindingnya. Kalau ingat begitu, selalu ingat dirinya yang hina. Orang begini nggak sempet mikirin orang. Jadi kenapa ada orang hijrah, habis itu ngata-ngatain temannya padahal baru kemarin sore hijrah. Berarti dia hijrah baru pakaian dan fikrahnya.
belum nafsnya. Bisa paham kenapa teman antum sekarang musuhin antum. Kenapa teman kita dulu, teman-teman ngopi bareng, ngafe bareng, sekarang malah ngajak berantem terus di grup. Malah nggak mau lagi semajelis. Itu karena dia baru di sini hijrah, tapi di dalam ini belum hijrah. Apalagi kolbunya, ya. Mana ada orang ahli zikir sibuk posting-posting video, ya nggak? Cukup lah ya. Baik teman-teman, cukuplah ayat ini. Waman jahada fina lanahdiyannahum subulana. Mau sampai kepada Allah, mujahadah. Bisa mujahadah sendiri? Tidak. Maka ikutlah mujahadah orang yang sudah sukses mujahadah. Disitulah perlu bertorikoh. Maka torikoh perlu direvisi, diinovasi setiap masa, walaupun namanya sama. Torikohnya Naqsyabandiyah, tapi ada revisi di dalamnya. Zikirnya nggak perlu direvisi, tapi metode mujahadahnya direvisi. Qadiriyahnya direvisi. Jangan kaku bertorikot. Bukankah Syekh Abah Anom juga merevisi? Bukankah Syekh Ahmad Khatib Sambas juga merevisi? Dari 2 torikot digabung jadi 1. Bukankah Abul Hasan Syazili juga merevisi? Bukankah Imam Maulana Khalid An-Naqsyabandi juga merevisi 5 torikot? Bukankah Syaziliyah Darqawiyah juga merevisi? Semua mereka merevisi. Tapi kok nyampe sekarang torikot jadi kaku, orang-orangnya jadi saklek, berarti ada yang tidak beres dalam keilmuan bertorikoh. Maka ambillah ilmu ini dari orang berilmu, jangan dari orang yang tidak berilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu salat syuruk, ya silakan.